Pada pertengahan abad ke-18 Masehi, di tanah Betawi ada seorang pangeran kaya raya bernama Pangeran Geger. Masyarakat sekitar lebih akrab memanggilnya dengan nama Pangeran Codet karena terdapat bekas luka di dahinya. Wilayah kekuasaan sang pangeran meliputi daerah yang kini dikenal sebagai wilayah Codet di Jakarta Timur. Pangeran Codet memiliki istri bernama Polong dan 5 orang anak. Salah satunya adalah Maimunah yang memiliki paras yang cantik dan rupawan. Tidak mengherankan jika banyak bangsawan yang datang melamarnya. Suatu hari datanglah seorang pemuda tampan dan gagah perkasa bernama Astawana hendak melamar Maimunah. Astawana berasal dari Makassar atau Sulawesi Selatan, tapi ia sudah cukup lama tinggal di Betawi, tepatnya di sebelah timur Condet. Astawana terkenal memiliki kesaktian yang tinggi dan baik hati. Saat sampai di depan rumah Pangeran Condet, Astawana memberi salam. Belum ada jawaban dari pemilik rumah. Salamnya baru mendapat jawaban setelah ia mengucapkan salam yang ketiga kalinya dengan suara yang agak keras. Beberapa saat kemudian, tampaklah seorang gadis cantik berjalan dari dalam rumah. Gadis yang tidak lain adalah Maimunah itu segera mempersilahkan Astawana duduk di kursi yang ada di teras rumah. Teras rumah merupakan ruang tamu bagi rumah masyarakat Betawi. Setelah itu Maimunah segera masuk ke dalam untuk memanggil kedua orang tuanya. Tak berapa lama kemudian, Pangeran Codet bersama istrinya pun datang menemui Astawana. Maaf, anak muda. Anda siapa dan apa maksud kedatangan Anda kemari? Nama saya Astawana, kedatangan saya kemari untuk melamar putri tuan yang bernama Maimunah. Mendengar nama pemuda itu, Pangeran Codet dan istrinya tersentak kaget. Nama itu tidak asing lagi bagi mereka. Begitulah sifat Astawana, meskipun memiliki kesaktian yang tinggi, ia selalu merendahkan. Hal itulah yang membuat Pangeran Codet dan istrinya terpikat untuk menjadikan menantu. Tapi semua itu tergantung pada Maimunah. Mereka tidak bisa memutuskan atas kemauan mereka sendiri tanpa persetujuan dari putri mereka. Ketika Maimunah datang membawa minum, sang ayah pun menyampaikan maksud kedatangan Astawana. Maimunah tidak langsung menjawab dan termenung sejenak. Setelah berpikir bahwa Astawana adalah seorang yang sakti mandraguna, maka ia pun menjawab dengan mengajukan sebuah persyaratan kepada pemuda sakti itu. Iya, lamaran Ayah terima jika abang mampu membuatkan 2 rumah di 2 tempat yang berbeda dalam waktu semalam. Mendengar permintaan itu, Astawana tidak perlu berpikir panjang. Ia yakin memenuhi syarat itu dengan kesaktian yang dimilikinya. Ketika hari mulai gelap, pemuda asal Makassar itu segera berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat doa dan kesaktiannya, ia pun berhasil mewujudkan permintaan Maimunah. 2 rumah tersebut kemudian disebut sebagai Batu Ampar, wilayah Kampung Gedong, dan Balai Kembang, wilayah Kampung Condet, di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Permintaan Maimunah telah dipenuhi oleh Astawana. Perkawinan mereka pun dilangsungkan dengan meriah. Tamu undangan dari berbagai penjuru mendekati kediaman Pangeran Codet. Kemeriahan pesta itu semakin terlihat ketika gambang kromong mulai dipentaskan. Alunan musik khas Betawi itu pun terdengar merdu menghibur para tamu undangan. Kedua mempelai duduk bersanding di kursi pelaminan, tampak tersenyum bahagia menikmati kemeriahan pesta. Demikian pula dengan Pangeran Codet dan istrinya turut bersuka cita atas pernikahan putrinya. Selang beberapa waktu setelah pernikahan putrinya, Pangeran Codet meninggal dunia karena sakit. Seluruh harta kekayaannya termasuk tanah dan kekuasaannya diwarisi oleh Maimunah. Sejak itulah, istri Astawana itu menjadi penguasa di wilayah menggantikan kedudukan ayahnya. Untuk menghormati sang ayah, Maimunah menyebut daerah kekuasaannya sebagai wilayah Codet, yang lama-kelamaan diucapkan dengan nama Condet. Maimunah adalah sosok yang adil dan bijaksana. Atas kepemimpinannya, masyarakat di sekitar pun senantiasa hidup damai dan tentram.
Namun, beberapa tahun kemudian, kedamaian condet terusik oleh kedatangan kompeni Belanda di wilayah Betawi. Kaum penjajah itu mulai merampas tanah milik penduduk secara paksa. Jika ada penduduk yang melawan, mereka tidak segan-segan menganiaya bahkan membunuh. Salah seorang Belanda yang tinggal di sekitar Condet adalah Jan Amen. Ia terkenal kejam dan serakah. Meskipun telah memiliki tanah yang luas dari hasil rampasan, ia tetap tidak merasa puas. Ia ingin menjadi tuan tanah paling kaya dan menguasai wilayah Condet. Mengetahui Maimunah memiliki tanah yang luas, Jan Amen pun ingin merampasnya. Suatu hari, Jan Amen bersama antek-anteknya mendatangi rumah Maimunah. Dengan sebilah pedang panjang terselip di pinggang, Jan Amen berseru di depan rumah Maimunah. Hai, perempuan pribumi, sepat keluar. Kalau tidak, aku akan masuk memaksamu ke keluar. Aku kai sini untuk meminta seluruh tanah milikmu. Sepat serahkan semua surat-surat tanahmu kepadaku. Kalau tidak, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Pedang panjangku ini akan menebas lehermu. Maimunah yang mendengar teriakan itu segera keluar bersama suaminya. Dengan tenang, putri almarhum Pangeran Condet itu menyapa Jan Amen dengan ramah. Astawana yang berdiri di samping istrinya angkat bicara karena tidak tahan lagi melihat sikap Jan Amen. Hai, Belanda pengecut. Beraninya, sama perempuan saja. Lawan aku jika kamu berani. Tantang Astawana seraya melompat ke hadapan Jan Amen. Jan Amen tersentak kaget dan mundur beberapa langkah. Ketika ia hendak mengunus pedangnya, tiba-tiba sebuah tendangan keras melayang menghantam dadanya. Tentara Belanda itu pun terpental ke belakang dan terjatuh ke tanah. Melihat tuannya tidak berdaya, antek-antek Jan Amen hendak membantu, namun Jan Amen mencegah dan mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum meninggalkan halaman rumah Maimunah, Jan Amen mengancam akan kembali dengan jumlah orang yang lebih banyak. Beberapa hari kemudian, Jan Amen kembali mendatangi rumah Maimunah untuk menantang Astawana. Namun, ia tidak mampu mengalahkan suami Maimunah yang sakti itu. Menurut cerita, Jan Amen berhasil merebut tanah Maimunah setelah menggunakan akal licik. Ia mengirim seorang anteknya untuk mengetahui kelemahan Astawana. Alhasil, usaha tersebut berhasil sehingga suami Maimunah itu dapat dikalahkan. Sejak itulah Jan Amen menjadi penguasa di Condet dan dilanjutkan oleh anak cucunya. Keturunan Jan Amen yang menjadi tuan tanah tinggal di rumah besar di Kampung Gedong. Mereka membuat aturan yang memberatkan rakyat Condet dengan mewajibkan membayar sewa tanah setahun sekali. Selain itu, para petani diwajibkan melakukan kompenian, yaitu kerja bakti tanpa diberi upah untuk kepentingan tuan tanah. Semakin hari, kesewenang-wenangan kompeni Belanda terhadap rakyat Condet semakin menjadi-jadi. Jika ada warga yang tidak mampu membayar sewa tanah, mereka tidak segan-segan merampas dan menyita barang-barang ataupun rumah warga itu. Tapi, jika mendapat rumah sitaan yang rusak, mereka langsung membakarnya. Kesewenang-wenangan itu membuat rakyat Condet resah. Oleh karena itu, pada tahun 1916, rakyat Condet yang dipimpin oleh Entong Gendut bersepakat untuk melakukan perlawanan. Entong Gendut adalah seorang pendekar silat dari Batu Ampar yang juga bagian dari wilayah Kampung Condet. Ia dibantu oleh Astawana yang sudah kalah dan direbut tanahnya sebagian oleh Jan Amen. Dan dua orang pendekar sakti lainnya bernama Modin dan Maliki yang keduanya juga berasal dari Batu Ampar. Entong Gendut bersama kawan-kawannya mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mereka melatih warga belajar ilmu silat. Setelah anggotanya mencapai ratusan orang, perkumpulan silat yang dipimpin oleh Entong Gendut itu pun mulai melakukan perlawanan. Mereka dipersenjatai dengan golok, tombak, panah, dan lain-lain. Sementara itu, kompeni Belanda dilengkapi senjata api. Saat pertempuran sedang berlangsung, anak buah Entong Gendut banyak yang tewas tertembus peluru. Tidak sedikit pula anggota pasukan kompeni Belanda yang tewas, terluka karena bacokan.
atau tertembus anak panah. Dalam pertempuran itu, rakyat Condet akhirnya kalah setelah tentara Belanda mendapat bantuan sekompi pasukan. Entong Gendut dan Astawana pun tewas karena dadanya tertembus peluru. Sementara itu, para pengikutnya termasuk Mudin dan Maliki ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Tanah di wilayah Condet baru kembali menjadi milik rakyat setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, di mana hak-hak Kian Amet dan keturunannya dihapuskan. Dan sampai saat ini Kampung Condet di Kelurahan Balai Kembang Barat dan Kampung Gedong di Kelurahan Batu Ampar Timur dipisahkan wilayah oleh Jalan Raya Condet. Itulah cerita rakyat yang berasal dari daerah Jakarta dengan judul Legenda Condet. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like dan subscribe agar kami bisa menyajikan kisah-kisah atau cerita menarik lainnya.